Selamat datang di video pembelajaran pembahasan soal akuntansi untuk materi persamaan dasar akuntansi. Ada 5 nomor nanti, kita mulai dari nomor 1. Data transaksi adalah sebagai berikut. Nomor 1 kolom A1 dibeli perlengkapan tunai 1 juta rupiah, A2 dibeli peralatan kredit 5 juta rupiah, A3 diambil untuk kepentingan pribadi, B1 dibayar gaji pegawai Rp500.000, B2 diterima pendapatan Rp5 juta, B3 disusutkan peralatan sebesar 10% Rp500.000, C1 disetor angsuran utang Rp1 juta, C2 dibayar sewa ruangan Rp750.000, C3 diterima pendapatan bunga Rp200.000. Berdasarkan data di atas, transaksi yang mempengaruhi besarnya modal adalah A. A1, B1, dan C1, B. A1, B2, dan C2, C. A2, B2, dan C1, D. A2, B2, dan C2, E. A3, B2, dan C3. Silahkan di pause dulu, kalau sudah kita bahas. Baik, kita bahas sekarang. Di sini adalah kata kuncinya ada di transaksi yang mempengaruhi modal. Oke ya, transaksi yang mempengaruhi modal. Oke, transaksi yang mempengaruhi modal itu ada 3, yaitu pendapatan, kemudian ada beban, dan juga ada preferred. Nah, kita lihat tadi yang A1 hingga C3 mana yang berhubungan dengan pendapatan, beban, atau preferred. Kita lihat dulu A1. A1 dibeli perlengkapan tunai Rp1 juta. Ini tidak berkaitan dengan pendapatan, beban, ataupun preferred. Karena ini berkaitannya dengan akun perlengkapan dan kas. Karena membeli perlengkapan, maka perlengkapannya bertambah. Kemudian tunai ini adalah kas. Jadi tidak ada hubungannya dengan kolom modal. Maka nomor 1 ini, A1 ini tidak termasuk. Maka A1 dieliminasi. A1 tidak ada. Oke. Kemudian A2 dibeli peralatan kredit Rp5 juta. Dibeli peralatan secara kredit. Maka peralatannya bertambah. Kredit itu utang, ya kan? Kalau beli peralatan secara kredit, utangnya bertambah. Maka ini juga bukan berkaitan dengan pendapatan, beban, maupun preferred. Maka A2 ini tidak betul. Coret-coret, dia juga dicoret. Nah, maka jawabannya adalah yang E. Namun kita cek dulu ini ya, ini kan belum dibahas. A3, B2, dan C3. A3, kita lihat. Diambil untuk kepentingan pribadi. Maka ini namanya adalah preferred. Nah, maka ini betul ya. A3 betul. Kemudian yang B, dibayar gaji pegawai. Dibayar gaji pegawai ini adalah termasuk beban ya. Beban gaji. Nah, beban gaji maka berhubungan dengan beban ya. Maka ini termasuk. Kemudian diterima pendapatan. Nah, diterima pendapatan ini juga termasuk pendapatan P besar gitu ya. Oke. Lalu disusutkan peralatan sebesar 10%. Nah, ini kalau penyusutan peralatan itu juga berkaitan dengan beban. Beban penyusutan peralatan sama akumulasi penyusutan peralatan. Juga betul. Kemudian yang C1 disetor angsuran utang. Disetor angsuran utang. Nih, utang ini maka disetor, kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Maka ini bukan ya. Bukan. Oh, ini tadi dicang juga. Silang-silang. Kemudian yang C dibayar sewa ruangan. Dibayar sewa ruangan ini termasuk beban sewa. Maka betul. Diterima pendapatan bunga.
Ini termasuk pendapatan, maka betul. Jadi yang ada A3-nya, kemudian ada B1, B2, B3, C2, C3. Karena di sini pilihannya hanya ada A3, B2, dan C3. Ya udah yang dipilih adalah yang ini ya. Maka jawaban nomor 1 adalah E. Untuk selanjutnya, nomor 2, melunasi utang kepada toko Sentosa sebesar 5 juta rupiah. Dicatat dalam persamaan akuntansi mengakibatkan melunasi hutang. Mengakibatkan pilihannya adalah A. Kas berkurang, modal berkurang. B. Kas berkurang, piutang berkurang. C. Kas berkurang, modal bertambah. D. Kas berkurang, utang berkurang. E. Kas bertambah, utang berkurang. Silahkan di pause dulu. Kalau sudah, kita bahas. Baik, kita bahas ya. Melunasi utang. Oke. Melunasi utang. Kalau melunasi utang itu, maka utang, ya kan bayar utang kan? Bayar utang pakai apa? Pakai uang ya, maka kasnya berapa? Berkurang. Kemudian melunasi utang. Kalau melunasi utang, utangnya bertambah atau berkurang? Berkurang juga, karena sudah dibayar, sudah dilunasi. Nah, kas berkurang, utang berkurang. Sebesar berapa? 5 juta rupiah. Utangnya juga berkurang, 5 juta rupiah. Maka jawabannya mana? Kas berkurang. Kas berkurang dulu kita lihat ya. Oke, 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 oke. Yang E salah. Kemudian utang berkurang dulu. Ini salah. Ini salah. Yang B salah. Yang C juga enggak. Ini betul, ini salah. Maka jawabannya adalah yang D. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3. Pada tanggal 8 Juni 2021, salon menawan membeli perlengkapan dengan tunai seharga 750.000. Transaksi ini dalam persamaan akuntansi mempengaruhi A. Harta bertambah berupa perlengkapan, utang bertambah berupa utang usaha. B. Harta bertambah berupa perlengkapan, modal bertambah berupa kas. C. Harta bertambah berupa perlengkapan, harta berkurang berupa kas. D. Harta bertambah berupa kas, harta berkurang berupa perlengkapan. E. Harta berkurang berupa kas, modal berkurang berupa uang. Silahkan di pause dulu, dicoba dijawab dulu, kalau sudah kita bahas. Baik, kita bahas. Ini kata kuncinya adalah membeli perlengkapan tunai. Nah, membeli perlengkapan tunai, maka ini adalah kalau beli perlengkapan yang bertambah apa? Bertambah adalah akun perlengkapan. Kita lihat ya, perlengkapan bertambah. Ini yang A dulu. Harta bertambah berupa perlengkapan. Betul. B. Harta bertambah berupa perlengkapan. Betul. C. Harta bertambah berupa perlengkapan. Betul. Harta bertambah berupa kas. Nah, ini salah ya. Kemudian yang E. Harta berkurang berupa kas. Nah, ini tadi kan membeli perlengkapan secara tunai. Nah, ini yang kedua kita bahas dulu. Membeli perlengkapan tunai. Tunai itu maka mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang itu dalam perusahaan itu pakai akun kas. Kasnya berkurang berupa kas. Nah, kasnya berkurang ya. Harta berkurang berupa kas. Kas itu termasuk harta. Maka yang ini betul. Nah, gitu ya. Maka tadi saya catat dulu ya. Perlengkapan bertambah, kemudian kas berkurang. Ini adalah perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Karena membeli perlengkapan itu menyebabkan perlengkapan bertambah. Kita dapat perlengkapan karena tunai, maka uang kita berkurang. Uang perusahaan berkurang, kas berkurang. Gitu ya. Oke, kita lihat mana yang dua ini. A. Ada bertambah berupa perlengkapan tadi betul, namun ini kok ada utang. Jadi salah ya. Kemudian yang B, modal bertambah berupa kas.
Ini salah, karena kas itu termasuk dalam golongan harta, bukan modal. Yang C, harta berkurang berupa kas. Nah, ini betul, maka jawabannya yang C. Gitu ya. Nah, kalau yang D kenapa salah? Karena harta berkurang, harusnya bertambah. Beli perlengkapan ya harusnya bertambah, bukan berkurang. Lalu yang E, modal berkurang berupa uang. Oh, enggak ada ya. Uang bukan, modal juga bukan. Ya, baik. Nomor 3, maka jawabannya adalah C. Untuk selanjutnya yang nomor 4, pembelian perlengkapan kantor seharga Rp300.000 dibayar tunai Rp150.000 dan sisanya kredit. Dari transaksi di atas dalam persamaan akuntansinya adalah A. Perlengkapan kantor bertambah Rp300.000, kas berkurang Rp150.000, utang usaha berkurang Rp150.000, B. Perlengkapan kantor bertambah Rp300.000, kas berkurang Rp150.000, utang usaha bertambah Rp150.000, C. Perlengkapan kantor bertambah Rp300.000, kas berkurang Rp300.000, D. Perlengkapan kantor bertambah Rp300.000, kas bertambah Rp150.000, utang usaha bertambah Rp150.000. Atau E. Perlengkapan kantor berkurang Rp300.000, utang usaha bertambah Rp150.000, kas berkurang Rp150.000. Silakan di pause dulu, dicoba untuk dijawab, lalu kita bahas. Kata kunci di sini adalah membeli perlengkapan ya, membeli perlengkapan kantor. Baik, perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor, lalu ada kata kunci lagi tunai dan kredit. Maka ini nanti ada 3 akun yang dipakai. Kalau perlengkapan kantor jelas akunnya adalah perleng apa? Perlengkapan. Nah, kemudian kalau beli maka bertambah perlengkapannya. Lalu dibayar tunai. Tunai itu mengeluarkan uang, maka kasnya berkurang. Dan sisanya kredit. Kalau kredit maka berhubungan dengan utang. Utang usaha ya. Utang usaha maka utangnya bertambah karena kan ngutang. Oke, kita lihat dulu. Kita cari yang perlengkapan kantornya bertambah dulu. A, coba A. A, perlengkapan kantor bertambah. Betul. B, perlengkapan kantor bertambah. Betul. C, perlengkapan kantor bertambah. Oke. D, perlengkapan kantor bertambah. Iya. E, perlengkapan kantor berkurang. Salah. Nah, maka pilihannya sudah ada 4 dulu. Nanti kita eliminasi lagi. Selanjutnya, kas yang berkurang. Oke, kasnya berkurang berapa? Rp150.000 karena baru dibayar Rp150.000. Kita lihat yang pilihan A dulu. Kas berkurang Rp150.000. Betul. Yang B, kas berkurang Rp550.000. Betul. C, kas berkurang Rp300.000. Salah. Yang D, kas bertambah Rp150.000. Salah. Udah bertambah. Omongannya betul. Salah ya. Oke, tinggal 2 pilihan. Utang usahanya bertambah. Utang usaha bertambah berapa? Tadi kan belinya 300, ya kan? Baru dibayar 150.000, maka utangnya berapa? 300.000 dikurangi 150.000 sama dengan 150.000. Maka utangnya bertambah 150.000. Kita lihat pilihan yang A. Utang usaha berkurang 150.000. Salah. Yang B. Utang usaha bertambah 150.000. Betul. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 4 jawabannya B. Selanjutnya, ini adalah nomor yang terakhir. Tanggal 30 Juni 2021 diterima piutang dari firma Fajar Rp500.000 dan bunga Rp25.000. Transaksi tersebut mengakibatkan perubahan dalam persamaan akuntansi adalah, nah di sini A pilihannya, kas berkurang Rp475.000, utang usaha berkurang Rp500.000, modal berkurang Rp25.000,
B. Kas bertambah Rp500.000, utang usaha berkurang Rp475.000, modal berkurang Rp25.000. C. Kas bertambah Rp500.000, piutang usaha berkurang Rp500.000. D. Kas bertambah Rp525.000, piutang usaha berkurang Rp500.000, modal bertambah Rp25.000. Atau E. Kas berkurang Rp525.000, utang usaha bertambah Rp500.000, modal bertambah Rp25.000. Baik, di pause dulu, silahkan dijawab, kemudian kita bahas. Kata kunci di sini adalah diterima piutang dan bunga. Baik, diterima piutang. Jadi ada orang yang membayar utangnya kepada perusahaan kita bekerja, gitu ya, atau perusahaan kita. Secara mudahnya ada orang yang bayar utang ke kita. Nah, apa yang bisa kita tulis di situ? Yang bisa kita tulis di situ adalah kalau kita menerima uang, maka kasnya bertambah, kan menerima piutang, ya kan? Kas bertambah. Kemudian bertambah ya. Lalu apalagi? Piutang berkurang karena sudah dibayar, ya, piutangnya berkurang. Jadi berkurang dong, kan sudah dibayar. Oke. Kemudian di sini ada bunga, teman-teman. Ada bunga. Maka ada pendapatan bunga, ya kan? Namun kalau dalam persamaan akuntansi itu, pendapatan itu masuk ke kolom modal, ya. Masih ingat yang di nomor 1 tadi? Modal itu mewakili 3 akun, yaitu pendapatan, beban, dan modal. Mewakili golongan akun, ya. Pendapatan, modal, dan privilege. Modalnya bertambah. Nanti kok ada mulai bertambah, kasnya bertambah juga. Jadi nanti ada 2 transaksi, namun jadikan satu aja. Yang dijadikan satu yang di kolom kas ini, ya. Oke. Ini posisinya kas bertambah dulu, ya. Kas bertambah berapa? 500.000, ya, jelas itu sama dengan bunganya karena menerima bunga, maka jadinya 525. Itu kita cari dulu, ya. Kas bertambah 525. Yang pilihan A jelas salah. Yang pilihan B, kas bertambah 500.000, salah. Yang C, kas bertambah 500.000, salah. D, kas bertambah 525, betul. Yang E, kas berkurang 525.000, salah, ya. Maka jelas jawabannya adalah yang D. Yuk, jadi jawabannya adalah kas bertambah 525.000, piutang usaha berkurang 500.000, karena tadi piutangnya itu 500.000, jadi berkurangnya segitu. Modal bertambah 25.000. Modal ini maksudnya mewakili apa? Pendapatan, bunga. Gitu, ya. Nah, oke. Itu jawaban nomor 5. Jawabannya adalah yang D. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.